Nah, dari video yang sudah kalian tonton tadi, kita hari ini mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalian mempelajari ketentuan pernikahan dalam Islam ini tujuannya agar kalian memahami tentang pengertian pernikahan, dalil naqli tentang pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, tahu memilih pasangan dalam pernikahan. Bayu, menurut kamu dari video tadi pernikahan itu apa? Pernikahan itu dengan kata lain ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah yang dilakukan menurut aturan hukum dan syariat Islam. Betul. Kemudian Aura, menurut kamu pernikahan yang sudah dilihat tadi, video tadi, pernikahan itu hanya acara biasa atau makna ibadah di dalamnya? Betul. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Bayu dan juga Aura tadi, cara bahasa pernikahan itu menurut Imam Ahmad bin Umar As-Sayyidri mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan dan juga berkumpul. Dia secara istilah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan itu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan adanya akad yang sah dan juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil naqli tentang pernikahan. Kalau kalian sering melihat undangan pernikahan terus kalian baca, itu selalu ada Quran surat Al-Rum ayat 21 tentang pernikahan. Bayu, silakan. 63 itu. Wamin ayat ini. Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan istri-istri dari diri sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surat Al-Rum ayat 30 ayat 21. Nah, jadi yang sudah dibacakan oleh Bayu tadi dari naqli di Quran surat Al-Rum ayat 21 itu penjelasannya tentang pernikahan. Jadi di antara tanda-tanda kebesarannya menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu dan sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Jadi manusia itu dilahirkan untuk berpasang-pasangan, tetapi berpasang-pasangannya dengan lawan jenis. Kemudian ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Biasanya kan orang kalau misalnya menikah itu doanya kayak semoga sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi sakinah itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi pernikahan itu dilaksanakan untuk mencari kebahagiaan dan juga ketenangan. Misalnya kalian nanti setelah menikah nggak mendapat kebahagiaan dan ketenangan, mungkin itu salahnya dikoreksi dari diri sendiri ya. Karena tujuan pernikahannya itu untuk sakinah. Kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia itu diciptakan mempunyai kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Tapi dengan syarat dengan adanya akad yang sah. Jangan dilakukan dengan tidak adanya akad. Contohnya seperti zina dan juga pergaulan bebas. Zina tadi. Contohnya zina dan pergaulan bebas. Karena kebutuhan biologis itu yang harus dipenuhi. Dalam agama Islam pun dijelaskan harus dipenuhi, tapi dengan syarat adanya akad yang sah. Kemudian tujuan yang
menikah lagi. Misal nih, dia menikah waktu umur 2 bulan di kandungan. Terus habis itu nanti waktu udah melahirkan, nanti kan biasanya ada akad lagi. Itu tetap nggak dapat nasabnya. Jadi nasabnya itu anaknya bintinya binti ibunya. Iya, waktu menikah. Jadi kalian menikah terus wali menikahnya ayah kalian, kalian nggak sah nikahnya. Karena dalam agama nggak sah, dalam seumur hidup kalian melakukan zina. Karena nggak boleh diwakilin sama ayahnya kalau misalnya anaknya di luar nikah. Jadi tujuan pernikahan yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang sah. Karena kalau misalnya itu tadi, kalau anaknya laki-laki, ya nggak apa-apa, gampang. Karena laki-laki kan nggak butuh wali nikah. Kecuali perempuan, dan perempuan itu susah banget kalau misalnya nanti anaknya perempuan nasabnya nggak dapat dari ayahnya. Kemudian ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan secara dasar itu hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, tapi bisa berubah sesuai dengan kondisi atau keadaan tertentu. Hukum yang pertama yaitu sunnah, ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah namun masih mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi dia misal ada orang yang mampu menikah itu dari segi lahir dan batin, misalnya ekonominya sudah siap, terus tanggung jawabnya juga dia sudah siap, tapi dia masih bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan zina, maka pernikahan itu dihukumi sunnah. Kemudian hukum yang kedua wajib ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah namun tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, yaitu tadi dia dari segi lahir dan batinnya udah siap, tapi dia kalau nggak menikah dikhawatirkan terjerumus oleh zina, terjerumuskan oleh melakukan zina. Jadi dia hukum melaksanakan nikahnya dihukumi wajib. Yang ketiga ada hukum mubah. Ketika faktor-faktor yang mengharuskan ataupun yang menghalangi terlaksananya menikah tidak ada pada seseorang. Faktor-faktor yang mengharuskan tadi kan misalnya diwajibkan menikah ketika dia takut terjerumus oleh zina. Terus faktor yang menghalangi terlaksananya ya kalau misalnya dia terhalang oleh lahir dan batin, segi ekonomi dan secara mengontrol emosinya dia belum bisa, itu dia dihukumi sunnah karena tidak ada faktor-faktor tersebut. Jadi, pernikahan itu dihukumi mubah. Pernikahan itu boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan ketika kalian sudah mencukupi lahir dan batin kalian, ekonomi kalian bagus, terus kalian kalau nggak menikah bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus zina. Terus hukum yang keempat yaitu makruh. Ketika seseorang telah memiliki keinginan untuk menikah tetapi hanya memiliki biaya untuk menikah. Contohnya kayak misalnya si A udah punya hubungan yang mau ke jenjang serius, tapi dia punya biayanya untuk resepsi, untuk akad doang. Dia belum punya biaya atau punya kerjaan tetap untuk membiayai istrinya atau menafkahi istrinya. Itu maka hukumi makruh. Yang terakhir yaitu hukum pernikahannya haram bagi orang yang akan menikah tetapi tujuan menikahnya hanya untuk menyakiti pasangannya atau dia tidak mampu sama sekali dari segala hal. Selanjutnya memilih pasangan dalam pernikahan. Karena ada beberapa hal di halaman 266 itu ada Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dan memilih pasangan dalam pernikahan dengan mempertimbangkan 4 hal tersebut. Yang pertama karena hartanya. Di dunia ini tujuannya bukan untuk mencari uang atau mencari harta, tapi di dunia ini tuh semuanya butuh uang, butuh harta. Kita ibaratnya buat makan sesuap nasi aja kalau nggak punya uang kan susah. Kemudian ada dari keturunannya, ada kecantikan dan ketampanannya. Kalau ibaratnya untuk memperbaiki, nah misalnya hidungnya pesek cari pasangan yang hidungnya mancung. Agamanya, melihat itu imanannya kuat atau enggak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah ibu jelaskan? Cukup? Apa? Kalau nikah siri itu gimana? Nikah siri ada di bab ini, cuman belum ibu jelasin. Kalau nikah siri itu kan boleh dalam agama, jadi dia sah dalam agama, tapi dia nggak mendapatkan kayak segala hal yang dari pemerintah gitu loh, kayak misalnya ibu nikah yang dari pemerintah dia nggak dapet. Apa? Sah boleh. Karena ya kan dia melakukan, misal dia nikah siri itu kan ada syaratnya, ada rukun di sini, ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya juga. Selagi dia memenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetap sah. Sekarang kalau sudah cukup, ibu punya 1 game. Ini pena ini jalan dari ujung sampai ke ujung belakang. Tapi nyanyi. Ketika ibu bilang stop, nanti
Jadi pernikahan itu adalah ibadah yang